Selamat datang di podcast Next Gen Visio, Movement Revolusi. Bayangin ya, lo punya sebuah konsep medis yang dielu-elukan banget sebagai revolusi profesi. Mm-mm. Digadang-gadang bakal mubah cara kita kerja gitu lah. Tapi, begitu dibawa ke klinik, konsep itu malah hancur berantakan karena terlalu ribet buat dieksekusi. Oh, sering banget tuh kejadian kayak gitu. Nah, buat lo kalian teman-teman mahasiswa profesi visio yang lagi dengerin, apalagi kalau besok pagi lo udah dapet jadwal turun stase di rumah sakit, atau lo lagi pusing 7 keliling nyusun laporan kasus, obrolan kita hari ini dirancang khusus buat lo. Bener banget. Dan obrolan kita ini tuh menyambung langsung dari sesi Movement Revolution kita ya. Yups, Kan kita udah membedah tuh bagaimana profesi fisioterapi perlahan keluar dari bayang-bayang krisis identitas. Dari yang awalnya kita cuma dipandang sebagai teknisi gerak pasif yang nungguin instruksi resep dokter doang. yang cuma nempel alat terus udah gitu kan? Nah iya, sampai akhirnya APTA di tahun 2013 mengetok palu bahwa identitas inti kita itu adalah Human Movement System. Visi besarnya jelas, kita lasang ahli sistem gerak. Visinya sih megah banget ya. Di atas kertas kedengarannya keren abis. Tapi, disinilah letak masalahnya. Konsep awal movement system itu mencoba merangkum interaksi 6 sistem fisiologis sekaligus loh. Kardiovaskular, paru, endokrin, integumen, saraf, sama muskuloskeletal kan? Tepat. Waktu pertama kali gue baca dokumen itu, gue mikir kayak, gila, ini holistik banget. Tapi, gimana cara otak gue memproses 6 sistem ini secara bersamaan pas pasien jalan masuk ke klinik coba? Otak klinisi manapun bakal overload sih. Bener. Saking luasnya, konsep ini malah jadi abstrak, malah bikin kita overthinking. Kebingungan lo itu valid banget. Dan akhirnya divalidasi juga loh oleh Philip McClure pas dia ngisi 29th Melee Lecture tahun 2024 kemarin. Oh ya? Dia ngomong apa tuh? Dia melempar kritik tajam, dia bilang konsep 6 sistem ini tuh udah menjelma jadi semacam menara gading akademik aja. Menara Gading gimana maksudnya? Kayak konsep itu sangat indah buat didiskusikan di jurnal tingkat tinggi, tapi sama sekali nggak operasional di lapangan. Kalau sebuah kerangka berpikir nggak bisa dieksekusi oleh visio dalam hitungan detik, saat asesmen, Maka kerangka itu gagal. persis, sesuatu yang terlalu rumit, pada akhirnya cuma jadi pajangan kurikulum kampus doang. Masuk akal sih. Makanya, misi utama Deep Dive kita hari ini adalah ngebongkar habis-habisan evolusi dari konsep menara gading itu. Ya dong, gimana kebingungan 6 sistem tadi itu dipangkas dan diubah jadi senjata praktis yang bisa langsung teman-teman visio kantongin dan pakai buat nanganin pasien besok pagi. Nah, solusinya ini datang dari McClure dan timnya di tahun 2021. Mereka ngambil langkah mundur, terus nanya satu pertanyaan fundamental. Apa itu pertanyaannya? Mereka nanya, apa sih elemen esensial yang pasti ada di setiap gerakan manusia, apapun patologi medisnya? Wait, elemen esensial di setiap gerakan. Iya, dari pertanyaan itu, mereka memeras 6 sistem ribet tadi menjadi cuma 4 elemen doang. Ini yang sekarang kita kenal sebagai 4 Element Movement System Model. Oke, 4 elemen. Apa aja tuh? Pertama itu motion. Ini kemampuan biomekanis sendi dan ekstensibilitas jaringan pasif buat digerakkan. Berarti kayak ROM gitu ya? ROM dan fleksibilitas. Terus yang kedua, force. Kapasitas otot untuk memproduksi tenaga dan memberikan stabilitas dinamis. Ototnya kuat apa enggak? Oke, motion, force, terus? Ketiga itu energi. Ini mesin kardiovaskuler dan paru yang masuk bahan bakar biar gerakan itu bisa dipertahankan. Kapasitas fisiknya lah ya. Benar. Dan yang keempat, ini yang jadi dirijen orkestranya, yaitu motor kontrol. Kemampuan sistem saraf pusat buat merencanakan, mengeksekusi, dan adaptasi gerakan secara real time. Oh wow, 4 doang ya. Motion, force, energi, sama motor kontrol. Gampang banget diingat sih ini. Banget kan? Jauh lebih simple. Biar lo pada yang lagi dengerin makin kebayang cara kerjanya. Gue tuh suka nganalogiin tubuh manusia pakai kacamata 4 elemen ini tuh kayak PC gaming rakitan. Hah? PC gaming gimana ceritanya? Gini-gini, kalau lo lagi main game AAA yang berat, terus tiba-tiba nge-lag, lo kan gak langsung bongkar seluruh isi casing kan? Lo bakal ngecek secara sistematis dong. Oke, coba lo petain 4 elemen tadi ke hardware PC-nya. Gimana tuh? Nah, kalau gamenya patah-patah, pertama gue cek RAM-nya cukup nggak? Kapasitas ruang geraknya memadai nggak? Ini tuh motion. Masuk. Terus kalau RAM aman, tapi grafisnya tetap hancur pas butuh render berat, berarti GPU atau VGA card-nya yang kurang tenaga. Nah, ini force.
kekuatan otot lo. Iya, ototnya kurang power buat ngangkat beban. Terus energi gimana? Kalau energi, bayangin GPU lo udah sekelas RTX 4090 spek dewa, tapi tiba-tiba PC-nya mati sendiri pas dipakai 10 menit. Itu power supply-nya yang jebol. Kapasitas kardiopulmonal lo nggak ngangkat. Wah, dapat banget analoginya. Terus yang terakhir motor kontrol? Kalau semua hardware tadi speknya udah dewa, tapi kontrol mouse sama keyboard lo ngaco, delay, atau pencet A keluarnya B, Berarti software atau OS-nya yang kena virus ya? persis. OS-nya bagi, itu jelas masalah motor kontrol. Wah, pinter banget lo bikin analogi. Pendekatan memecah masalah ke subsistem kayak gitu tuh esensi dari clinical reasoning visio modern lo. Lo nggak lagi ngelihat keluhan nyeri lutut sebagai musuh tunggal yang buram. Tapi lo membongkar sistemnya. Benar. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupain sama teman-teman visio muda nih. Dalam model McClure ini, keempat elemen tadi tuh nggak bekerja di ruang hampa. Maksudnya? Mereka itu diikat erat oleh model ICF, khususnya faktor personal dan faktor lingkungan. Balik ke PC gaming loh, mungkin spesifikasinya luar biasa dewa, tapi kalau lo mainnya di ruangan yang suhunya 40 derajat Celcius tanpa AC, Oh, pasti overheat. Performanya bakal drop parah. nah itu, lingkungan sangat ngaruh. Iya. Ini sering banget kelewat pas kita asesmen di klinik. Kita sibuk ngetes otot paha pasien, Padahal mungkin pasien ini jalan pincang bukan karena ototnya lemah. tapi karena dia takut jatuh pas ngeliat lantai bangsal yang licin. Itu kan faktor lingkungan sama faktor personal, alias rasa takutnya dia. Dan rasa takut itu langsung mengintervensi motor kontrolnya secara real time. Gila, bener banget. Terus pertanyaan klinis berikutnya nih. Gimana caranya kita mengukur ini semua tanpa menghabiskan waktu 2 jam di ruang rawat? Nah ini, Maksud gue, sebelum lo ngeluarin goniometer buat ngukur motion atau tes MMT buat force, ada nggak sih langkah pertamanya? tentu ada. Ada satu proses observasi kualitatif yang krusial banget pas pasien lagi melakukan tugas gerak fungsional. Nah, ini bagian favorit gue nih. Metode CSS kan? CASSS. Yes, ini kacamata wajib visio buat ngebaca gerakan. Ini bukan cuma checklist kertas biasa, tapi ini tuh radar kita. Coba lo bedah urut pertamanya. Oke, huruf pertama, C, itu untuk kontrol. Di sini lo ngelihat apakah gerakannya mulus, urutan sekuensial sendinya pas, dan timingnya akurat nggak? Dan mengobservasi kontrol ini menuntut pemahaman biomekanik yang dalam dari si visio ya. Lo bukan cuma ngelihat apakah gerakannya patah-patah kayak robot. Terus apalagi yang dilihat? Lo harus bisa lihat apakah pasien mampu menstabilkan center of mereka saat ekstremitasnya lagi bergerak. Itu kontrol. Terus huruf kedua, A. A, itu amount. Fokus lo di sini bergeser ke amplitudo atau ekskursi gerakan di persendian utama. Kayak, rentang geraknya cukup nggak sih buat tugas itu? Atau malah berlebihan, hipermobilitas. Benar, lanjut ke S yang pertama, speed. Kecepatan. Simpelnya sih, kecepatannya aman nggak? Tapi jangan salah loh, seringkali pasien itu sengaja mempercepat gerakannya buat manfaatin momentum karena mereka kehilangan elemen force. Ah, kayak kakek-kakek yang kalau bangun dari kursi harus pakai ancang-ancang ngebut gitu ya? Persis, karena otot paha atau force-nya lemah, dia kompensasi di speed. Terus S yang kedua, simetri. Ini ngelihat kesamaan beban sama rentang gerak kiri dan kanan kan? Miring apa enggak? Tapi ingat, ini bukan perkara estetika biar gerakannya kelihatan indah seimbang. Secara neurofisiologis, asimetri itu seringkali adalah mekanisme adaptasi bawah sadarnya otak. Buat ngelindungin bagian yang sakit ya? Betul, sistem saraf mencoba melakukan offloading pada jaringan yang lagi nyeri. Pas pasien lebih numpuk ke kaki kiri, otaknya tuh lagi ngelindungin kaki kanan. Make sense banget. Dan huruf S yang terakhir, itu symptoms. Di sini lo nggak cuma nanya sakit nggak pak, tapi lo lihat respons tubuhnya. Kayak gimana contohnya? Kayak, dia tiba-tiba nahan napas pas bungkuk, apa ada nyeri pas sudut tertentu, atau dia langsung fatigue parah padahal baru jalan 3 meter. Nah, penggabungan kelima variabel CSSS ini bakal nyiptain profil gerakan pasien yang sangat komprehensif. Tapi bentar. Gua harus pushback dikit di sini nih. Boleh ya? Silakan. Lu tahu sendirilah, mahasiswa profesi fisio di kampus itu kan didoktrin abis-abisan kalau asesmen medis itu harus objektif.
harus evidence-based, harus ada angkanya. Iya, tipikal anak akademis ya. Terus sekarang, kita disuruh balik pakai observasi kualitatif ala CSSS ini. Kesannya kayak kita mundur ke zaman batu dong. Kayak main tebak-tebakan feeling doang. Oh, paham gue arahnya. Bukannya kita malah rentan diremehin sama dokter kalau asesmen kita cuma berbasis, dok, pasiennya kelihatan kurang simetris. Gue ngerti ketakutan lo. Itu ketakutan yang wajar, karena jujur aja sistem pendidikan kita terlalu lama mendewakan alat ukur di atas analisis logika. Nah, kan? Bener. Tapi lo harus paham, observasi kualitatif CHASES itu sama sekali bukan tebak-tebakan feeling. CHASES itu adalah pisau bedah untuk ngebangun hipotesis klinis. Pisau bedah gimana? Coba lo bayangin, kalau lo langsung terobsesi sama angka sejak menit pertama ketemu pasien, lo bakal ngecek ROM semua sendi pakai goniometer, terus lo ngetes muscle test MMT pada 20 otot yang berbeda secara membabi buta kayak robot. Wah, yang ada pasiennya keburu capek duluan sebelum dikasih terapi itu mah. Bener banget, dengan CHASES, lo justru lagi ngefilter masalahnya. Pas lo ngeobservasi gerakan situs stand secara kualitatif, lo langsung narik benang merah. Kayak langsung dapat petunjuknya gitu ya. Iya, lo bisa bilang dalam hati, oke, speednya lambat banget, kontrolnya buruk pas trunk flexion. Hipotesis gue masalahnya ada di kelemahan force otot extensor pinggul. Oh, baru dari situ lo pilih tes kuantitatif yang spesifik. Tepat. Lo cuma melakukan tes spesifik buat ngebuktiin hipotesis tadi. Lo hanya nembakin peluru ke target yang udah dikunci duluan sama radar CSSS. Ini ngirit waktu dan bikin lo beneran jadi analis gerak bukan sekedar tukang ukur. Wah, analogi radarnya dapat banget sih. CSS yang ngasih tahu arahnya kemana, terus tes objektif kita yang jadi rudal presisinya. Keren kan? Nah, karena kerangka 4 elemen dan CSS ini diklaim bisa menyatukan bahasa profesi kita, ayo kita bawa konsep ini ke pengadilan jalanan. Pengadilan jalanan gimana maksudnya? Kita tes pakai studi kasus hilang. Biar teman-teman visio makin ngah. Bayangin lo lagi dapat stase di bangsal geriatri atau kardio. Pasien lo bapak-bapak 69 tahun. Pasca dirawat karena gagal jantung akut nih. Acute decompensated heart failure ya? Oke. Lo minta dia ngelakuin tugas sit to stand dari kursi, pakai kacamata CASS, apa yang lo dapat? Kalau kita observasi pakai CASS ya, kontrol bapak ini mungkin kelihatan cukup mulus, tapi lo lihat dia nahan napas dan sangat mengandalkan dorongan kedua tangannya di sandaran kursi. Oke, terus amount-nya? Amount atau rentang gerak ekstensi pinggulnya nggak penuh, dia agak bungkuk. Speednya pasti sangat lambat. Simetri sih mungkin merata kiri kanan, tapi di bagian symptoms ini yang paling mencolok. Napasnya ngos-ngosan? Betul, shortness of breath-nya melonjak misal dari skala 4 langsung ke 8 cuma gara-gara disuruh berdiri doang. Nah, dari radar CRSS itu, pas kita masukin ke mesin 4 elemen, hipotesis cepatnya langsung keluar kan? Gimana tuh menurut lo? Dominan masalah bapak ini ada di energi. Kapasitas mesin kardionya nggak ngangkat, yang bikin dia gampang fatigue. Terus, pasti ada masalah di force juga. Makanya dia butuh bantuan tenaga tangannya buat dorong badan. Bener, force di kakinya kurang. Ditambah lagi keterbatasan motion di hipnya tadi. Tapi, jangan lupa ICF-nya juga. Mungkin ruang bangsalnya redup, kursi atau ranjangnya agak licin. Faktor lingkungannya ya? Iya, rasa takut jatuh yang masuk ke personal factor bisa jadi bikin bapak ini ekstra kaku. Secara kesat mata, ini kelihatan kayak masalah motor kontrol. Padahal itu murni respons psikologis terhadap lingkungan. Gila, penjabaran yang tajam banget. Sekarang coba kita putar skenarianya 180 derajat. Kita ke kasus yang jomplang banget nih. Oke, kasus apa tuh? Lo pindah Sase ke klinik sports. Pasien lo Mari, atlet basket umur 23 tahun, fase 6 minggu pasca operasi rekonstruksi ACL. Wah, ini beda alam sih kasusnya. Dengerin dulu. Di minggu pertama pasca operasi, masalah Mari itu sangat didominasi oleh elemen motion dan force. Lututnya bengkak, ada efusi, dan pastinya ada inhibition di otot quadricepsnya kan? Iya, kaku dan lemah. Tapi sekarang ini udah minggu ke-6. Efusinya udah reda dan motionnya udah kembali full. Oh, kalau gitu prioritas gue bakal berubah drastis dong. Karena motion udah bukan isu utama. Pas gue suruh Mari lompat atau ngelakuin single leg squat, Itu tugas yang physiologic demand-nya tinggi ya? iya, di tugas seberat itu, mata gue lewat radar CSS bakal fokus banget nyari kelemahan di motor kontrol dan ngemaksimalin force-nya dia. Lo bakal perhatiin apanya tuh? Gue bakal perhatiin kontrolnya pas dia mendarat.
Apakah lututnya kolaps ke dalam alias dynamic valgus? Ini krusial banget gara-gara ICF-nya. Faktor personal lagi. Bener, Mari pasti punya trauma. Ada ketakutan ligamennya bakal robek lagi pas mendarat, yang bikin strategi motor kontrolnya jadi super defensif dan ngaco. Lo sadar nggak sih apa yang baru aja terjadi barusan? Apaan? Proses kognitif yang lo pakai buat menganalisis bapak 69 tahun dengan gagal jantung tadi dan mahasiswi 23 tahun dengan cedera ligamen, itu adalah proses yang persis sama. Oh wow, iya juga ya. Kacamata yang lo pakai nggak berubah. Bahasanya nggak berubah. Kerangka kerjanya itu universal. Ini mind-blowing sih. Berarti, mau besok teman-teman dilempar ke ICU ketemu pasien kritis, atau dilempar ke bangsa syaraf ngurusin pasien Guillain-Barré syndrome, Lo nggak perlu ganti otak atau ganti OS pas ganti stase. ini efisien banget gila. Bener-bener ngebantu mahasiswa yang sering overwhelmed sama tumpukan materi beda-beda stase. Nah, dengan efisiensi yang sejelas itu ya, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa banyak clinical educator atau kampus yang masih kekeh pertahanin cara lama? Iya ya, apa yang menghambat revolusi sekeren ini masuk ke seluruh kurikulum kita? Kalau emang seampuh ini, kenapa kita di kampus masih diajarin pakai kotak-kotak terpisah? Maksudnya kotak-kotak gimana tuh? Ya kan stase ortopedi punya aliran dan bahasanya sendiri. Stase neuro punya bahasa dewa sendiri. Stase kardio beda lagi ngetesnya. Itu yang di dunia pendidikan disebut sebagai silo effect. Profesi kita ini selama puluhan tahun tuh tumbuh di dalam sekat-sekat isolasi. Oh, silo kayak lumbung padi yang misah-misah itu ya? Historisnya nih ya, orang ortopedi kan selalu ngelihat biomekanik sendi dan tulang. Sementara orang neuro terobsesi banget sama refleks dan tonus otot. Mereka membangun bahasanya sendiri-sendiri. Terus imbasnya ke mahasiswa? Akibatnya, pas mahasiswa ketemu pasien komorbid, katakanlah pasien stroke yang juga punya osteoartritis lutut parah, mahasiswanya bingung mau pakai mindset yang mana. Kacau sih itu. Laporannya harus pakai template neuro apa template ortopedi nih, bingin kan? Makanya, model 4 elemen ini hadir secara radikal buat ngeruntuhin dinding silo tersebut. Ini memaksa dosen klinis dari semua spesialisasi untuk ngomong pakai satu bahasa universal, bahasa gerak. Wah, kebayang sih indahnya. Kalau besok gue presentasi kasus ke instruktur neuro sama instruktur ortopedi, gue nggak usah ganti-ganti template laporan. Semuanya murni pakai format 4 elemen. Indah banget kan? Tapi Tapi ngomong-ngomong soal menyatukan profesi nih, gue ada satu pushback lagi. Ada argumen provokatif dari McClure di Meili Lecture itu yang menurut gue malah mengundang kontroversi loh. soal diagnosis. Iya, McClure terang-terangan menyarankan supaya konsep movement system ini dipisahkan dulu dari skema klasifikasi diagnosis yang kaku. Ya, dia emang sangat vokal tentang hal itu. Dan itu punya alasan historis sama pragmatis yang kuat sih. Tapi loh, bentar-bentar, gue mau main devil's advocate ya. Oke, silakan. Bukannya kita fisio selama bertahun-tahun ini ngebet banget berjuang pengen punya label diagnosis fisioterapi? Tokoh gede kayak Shirley Sahrahman di MSK atau grup Neurologic Physical Therapy di Amerika itu udah capek-capek bikin klasifikasi label penyakit buat kita loh. Tujuannya apa menurut lo? Ya biar status kita di rumah sakit itu seksi, biar identitas kita setara sama dokter bedah atau dokter saraf pas lagi ronde visit pasien. Kalau McClure malah nyuruh kita ngerem dan misahin sistem gerak dari label diagnosis, kita malah jalan di tempat dong, balik jadi teknisi lagi. Gue ngerti sih. Hasrat untuk dapat status dan pengen terlihat seksi di rekam medis tuh sangat bisa dipahami. Tapi McClure menyoroti sebuah bahaya besar di sini. Bahaya apa? Memaksakan pembuatan label diagnosis yang kaku tuh menuntut sebuah kerangka biopsikososial yang luar biasa kompleks. Kalau kita buru-buru memaksakan stempel diagnosis movement system sekarang, tiap spesialisasi akan balik lagi ngebangun silo tadi. Oh, maksud lo orang neuro bakal bikin diagnosis fisio ala neuro, yang orang MSK bikin diagnosis ala MSK, gitu. Persis. Lo malah ngebangun benteng isolasi baru di dalam rumah sendiri. Fisio ortopedi pada akhirnya pakai istilah diagnosis yang sama sekali nggak dipahami sama teman mereka sendiri yang kerja di bangsal neurologi. Hah, kocak juga ya? Kalau bahasa diagnosisnya aja beda-beda antar stase, identitas profesi yang utuh itu ya cuma ilusi. Makanya McClure bilang, tahan dulu egonya. Tahan ego buat bikin stempel diagnosis yang kedengerannya ilmiah dan keren. Berarti kita harus fokus ke apanya dong sekarang? Ke akarnya dulu ya? Tepat. Penguasaan analisis gerak pakai 4 elemen dan CCSS ini adalah fondasi universalnya.
Lo jangan nyoba ngebangun atap diagnosis yang megah, kalau praktisinya sendiri, bahkan teman-teman mahasiswa profesinya, masih kebingungan debat soal esensi dasar dari geraknya. Kuasai dulu bahasanya, baru kita nulis kamusnya. Gitu ya? Kalimat lo barusan perfect banget. Pukulan telak banget sih ini, buat ego profesi kita. Jangan bikin atap mewah kalau fondasinya rapuh. Jadi, tugas utama kita sebagai mahasiswa atau praktisi Next Generation Physio sekarang bukan ribut soal apa nama label diagnosis di rekam medis. Tapi mematangkan skill observasi dan reasoning 4 elemen ini. Bener. Kalau lo bisa menguasai ini, lo udah bukan lagi teknisi yang cuma nurut jalanin resep alat dari dokter. Lo itu udah jadi analis sistem gerak yang bisa membedah akar masalah dari level lingkungan tempat dia jalan sampai level jaringan selulernya. Dan evolusi dari 6 sistem yang abstrak menjadi 4 elemen model ini, ditambah persenjataan CASS, itu benar-benar sebuah katalis perubahan. Sepakat banget gue. Ini senjata yang ampuh banget buat nebas rasa insecure lo semua pas lagi berhadapan sama kasus rumit di klinik. Setuju? Nggak kerasa ya obrolan kita hari ini benar-benar padat gizi. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, gue mau ninggalin satu pemikiran kritis nih buat teman-teman fisio yang lagi dengerin. Coba lo renungin ini dalam-dalam ya. Coba apa tuh? Coba bayangin, kalau besok pagi nih, seluruh mahasiswa profesi fisio se-Indonesia secara serentak memakai bahasa 4 elemen dan CASS ini pas lagi presentasi morning report. Wah! Atau pas lo lagi jalan rondo visit bareng dokter spesialis dan perawat. Lo nggak lagi latah ngebacain ulang patologi medisi pasien. Tapi lo membedah gangguan motion, force, energi, dan motor kontrol mereka secara terstruktur dan ilmiah. Kalau itu terjadi sih merinding gue. Coba pikirin, seberapa drastis cara dokter dan perawat bakal melihat level kepakaran lo? Apakah penguasaan bahasa universal ini justru bakal jadi pemicu utama di mana rekam medis rumah sakit di Indonesia akan benar-benar dirombak total formatnya demi mengakomodasi movement system milik profesi kita? Sebuah visi yang sangat mungkin direalisasikan loh. Asalkan generasi kalian berani ngambil langkah pertama buat ngubah cara ngomong di klinik. Benar banget. Makanya, terus asah logika klinis lo dan jangan pernah berhenti mengobservasi. Sampai jumpa di pembahasan deep dive berikutnya dari Next Gen Physio, Movement Revolution.